Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang menyertai hidup kami hingga saat ini, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, Engkau mengerti hidup kami dan apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti situasi yang kami hadapi bersama seluruh keluarga bahkan bangsa ini. Pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kami hikmat pengetahuan, agar kami beroleh hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari kami. Sehingga kami tetap menunjukkan iman percaya kami, bahkan boleh menjadi berkat di dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar renungan kita pada perpulungan jabu-jabu kita pada malam hari ini, Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-38 sampai kepada 42. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sampai sedemikian. Shalom buat kita semua. Saya berharap kasih Tuhan menguatkan kita di dalam situasi dan di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan yang baru saja kita baca bersama, ini adalah bagian cerita dari ketika Yesus setelah mati di kayu salib. Maka mayat Yesus yang sudah yang tergeletak atau yang ada di kayu salib, maka ini kalau tidak diambil, maka kemungkinan ada terjadi dua hal, saudara-saudara. Mungkin sekali mayat itu akan letakkan di situ, lalu dia akan secara alami akan mengalami pembusukan atau dimakan oleh binatang-binatang yang predator. Apakah burung-burung pemakan daging atau juga hewan-hewan di hutan. Atau yang kedua, mungkin sekali Yesus bisa dikuburkan bersama dengan orang jahat apa adanya. Ya. Itu yang mungkin terjadi.
Namun saudara-saudara, pada saat itulah muncul dua orang tokoh yang sudah kita saksikan tadi bersama. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-38. Ini bukan seorang sembarangan, saudara-saudara. Ia statusnya seorang majelis besar yang terkemuka. Nah, itu bisa kita lihat dalam Markus 15 ayat 43. Jadi ini sebenarnya pejabat. Ya. Dia telah menjadi pengikut Yesus tetapi secara sembunyi-sembunyi. Jadi bisa kita pahami waktu pengadilan Yesus di Mahkamah Agama waktu itu, ya. Apakah mungkin dia nggak di situ atau imannya itu belum bertumbuh. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini kita lihat bahwa imannya sudah bertumbuh, maka dia sudah menjadi pengikut Yesus yang semakin berani. Nah, karena itu kita melihat di sini dia dengan posisinya ya sebagai orang yang memiliki kedudukan dan imannya yang sudah bertumbuh, itulah yang memberanikan dia untuk datang kepada Pontius Pilatus memohon mayat Yesus supaya boleh dia turunkan. Dan puji Tuhan, rupanya diluluskan oleh Pilatus. Ya. Nah, kemudian dia menyiapkan suatu kuburan. Kebetulan dekat dengan Golgota ada suatu taman, dan di taman itu ada suatu kuburan baru yang belum pernah seseorang dikuburkan di sana. Jadi dia apakah membeli ataukah memang sudah mempersiapkan sebelumnya, kita tidak tahu. Tapi kuburan ini cukup bagus, ya. Nah, itulah yang dia lakukan. Ya, ini Yusuf dari Arimatea. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua adalah Nikodemus. Nah, itu kita bisa lihat pada ayat 39. Ya. Nikodemus. Nikodemus ini mengingatkan kita kepada Yohanes pasal 3. Maka dia adalah seorang Farisi. Kita tahu seorang Farisi ini adalah seorang yang disegani juga di kaum Yahudi. Ya, pemimpin agama Yahudi. Ya. Jadi ia juga hadir, ya tentu saja imannya sudah bertumbuh. Maka dia mengambil resiko, ya. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ini saudara-saudara setara dengan 34 kilogram. Ya, rempah-rempah. Saudara-saudara, rempah-rempah yang seberat itu tidak biasa diberikan kepada mayat yang sudah mati. Mayat orang biasa, tidak. Seberat ini, sebanyak itu. Biasanya itu dilakukan kepada penguburan raja. Nah, jadi sebenarnya kematian Yesus ini, dia dikuburkan sebagai seorang raja. Nah, saudara-saudara, kedua orang itu akhirnya mengambil mayat Yesus, lalu mengapaninya dengan kain lenan, membubuhkannya rempah-rempah sebagai rempah-rempah yang selayaknya untuk raja, dan menguburkannya berdasarkan adat istiadat Yahudi. Ya. Lalu mereka menguburkannya di kuburan dekat Golgota itu di sebuah taman. Jadi kematian Yesus akhirnya kematian yang dikuburkan secara terhormat dan dikuburkan sebagai raja. Kita ingat waktu orang-orang Majus datang saat Yesus lahir, kita juga mendengar di situ bahwa dia membawa mur juga. Ya. Jadi saat kelahirannya juga dipersembahkan mur, saat kematiannya juga dirempah-rempahi juga dengan mur. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka kematian Yesus itu adalah dilakukan penguburannya secara kematian raja. Saudara-saudara, itulah yang kita saksikan lewat renungan kita, bahan PJJ kita. Tema kita hari ini adalah menyatakan kasih lewat budaya. Menyatakan kasih lewat budaya.
Saudara-saudara, ada dua kata yang perlu kita jelaskan dulu tentang kasih. Tentu yang dimaksudkan dengan kasih di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kasih yang lahir dari persekutuan dengan Tuhan. Atau sering kita sebut dengan kasih buah roh. Kasih yang datangnya karena persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Jadi siapa yang mau mendapatkan kasih yang dari Tuhan, tidak ada cara lain. Harus bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kasih yang lain, kasih eros, soal percintaan ya, kasih philia, itu persahabatan, dan kasih storge, hubungan darah, ya kan, karena satu bapak, ya, satu mama, atau apa sebagainya, ya, hubungan darah. Nah, itu semua nggak kekal, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih yang datangnya dari Tuhan. Dan kasih ini menurut 1 Korintus 13 ayat 8 tidak akan pernah berkesudahan. Nah, ini dia. Jadi inilah yang dimaksud kasih yang perlu kita sebarkan. Ya. Yang kedua, kata budaya. Budaya berasal dari kata budaya, budi, hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Ya. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Nah, inilah budaya. Jadi budaya ini hasil akal budi manusia yang terus turun-temurun, ya. Ini kita sebut dengan budaya. Jadi kalau kita sebut budaya sebenarnya luas sekali. Itu terkait dengan politik, terkait dengan sistem agama, soal bahasa, perkakas, peralatan, ya kan, bangunan, seni, dan sebagainya. Jadi luas sekali sebenarnya soal budaya ini. Nah, pokoknya segala sesuatu hasil akal dan budaya kita. Saudara-saudara, dengan memahami apa kasih dan apa juga budaya tadi, tentu bagaimanakah agar kita mampu menyatakan kasih lewat budaya? Supaya kita mampu menyatakan kasih, tentu pertama dulu kita harus memiliki kasih. Tanpa memiliki kasih, kita mau kasih apa? Ya, tidak mungkin. Nah, kalau kita perhatikan dari nats renungan kita, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, mereka memiliki kasih karena sudah pernah mendengarkan Yesus dalam hidupnya. Nikodemus sengaja mendatangi rumah Yesus untuk mendengarkan firman Yesus dalam hidupnya. Dan dia terkesan, dan dia bertobat, dan dia menjadi pengikut Yesus. Yusuf Arimatea menyelidiki Yesus, hidup Yesus. Kemudian dia percaya lewat apa yang terjadi, apa yang dia dengar, bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang akan membawa dia kepada keselamatan. Nah, karena itu kedua orang ini lewat persekutuan dan pengenalan akan Yesus, maka timbullah kasih dalam dirinya, iman dan kasih dalam dirinya. Nah, karena itu kita bisa melihat bagaimana dia menunjukkan kasihnya saat Yesus telah mati setelah disalibkan. Ya, nah ini berarti kasih itu muncul karena mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Tidak bisa tidak. Harus ada hubungan mendengarkan firman. Termasuk lewat PJJ ini, kalau sungguh-sungguh, maka kita juga akan semakin mengenal Tuhan. Maka yakinlah kasih kita juga akan semakin meningkat. Contoh lain, Sakeus. Itu dalam Lukas pasal 15. Saudara-saudara kita sering ingat itu waktu sekolah minggu. Sebelum mengenal Yesus, dia begitu tamak. Ya. Maka peraturan-peraturan perpajakan pun dia otak-atik untuk memperkaya diri. Ya. Itulah kesan kita tentang dia.
Tetapi setelah Yesus datang ke rumahnya, setelah dengar Yesus, maka dia berdiri. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang kutipu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pengenalan yang benar akan Tuhan, iman yang benar akan Tuhan, saudara-saudara, maka hati kita pun seperti hati Tuhan. Kalau Tuhan berikan anaknya, kalau kita berikan segala sesuatu yang memberikan apa yang kita miliki, maksud saya, dengan cara apa yang kita miliki, kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Mereka lewat jabatan, lewat harta mereka memberikan kehormatan yang sangat baik kepada Yesus. Nah, jadi sekali lagi, kita tidak bisa memberikan kasih kalau kita tidak memiliki kasih. Harus ada kasih. Yang kedua, lewat budaya, mengasihi lewat budaya. Ya, supaya kita bisa mengasihi lewat budaya, kita juga harus paham itu budaya. Ya, bisa kita bagikan menjadi 2 bagian. Ada budaya yang tradisional. Sebagai orang Karo, ya, nah kita ini memiliki budaya, ya. Karo itu bisa dilihat dari 4 hal, ya, dari bahasanya, dari adatnya, dari marganya, dari seninya. Nah, bahasa Karo cemana? Nah, inilah kita pun harus pakai bahasa Indonesia karena katanya ada beberapa yang kurang paham bahasa Indonesia, padahal dia kan marganya dan burunya buru Karo, ya. Jadi ini jadi pelajaran juga, ya. Kita harus paham bersama dengan seluruh adat istiadatnya, ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak tahu tatanan kehidupan. Bukankah itu yang terjadi kepada misionaris? Saat mereka tiba di Budu Hawar, yang misionaris yang sukses itu karena dia memahami budaya Karo. Yang kurang memahami budaya Karo, mereka kurang berhasil melayani di sana. Nah, begitu juga dalam menyatakan kasih, kita harus tahu budaya kita. Dan yang kedua termasuk budaya kontemporer, ya. Jadi kalau Anda tidak paham dengan budaya tradisional kita, walau itu jadi PR, ya, khususnya untuk generasi muda. Nah, kita juga memiliki budaya kontemporer, segala budaya yang lahir yang tidak ada sangkut pautnya dengan budaya tradisional. Media sosial, ya kan, seni baru. Ya, ada TikTok, tak apalah namanya semua itu. Ya, mode-mode baru semua. Nah, ini kita sebut dengan budaya kontemporer. Nah, bagaimana pula kita menyatakan kasih lewat budaya kontemporer? Nah, itu dia. Nah, karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kita hanya bisa memberikan kasih kalau kita memiliki kasih. Supaya kita memiliki kasih, kita harus memiliki pengenalan dan persekutuan yang baik dengan yang memiliki kasih, dengan sumber kasih, Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mencurahkan kasih kita lewat budaya? There is no other way. Tidak ada jalan lain. Harus kita paham budaya kita. Nah, kalau bisa, seluruh warga GPKP, ya pahamlah budaya Karo. Yang belum paham bahasa Karo, masih banyak waktu untuk belajar. Nah, supaya kita lebih luas bisa mengasihi orang lain. Juga dengan lewat budaya kontemporer. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, apakah yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan kasih kita lewat budaya? Ya, kalau kita perhatikan tadi, Yusuf Arimatea, dia menyatakan kasihnya lewat kekuasaannya, ya, mendatangi Pilatus. Tidak semua orang bisa mendatangi Pilatus. Tidak ada akses mendatangi Pilatus, tapi dia bisa. Nah, dengan budaya pemerintahan itu, dia meminta mayat Yesus. Dia memberikan kuburan yang layak bagi Yesus. Jadi dengan kekuasaan dan dengan hartanya, dia mengasihi Yesus. Nikodemus
Dia dengan harta yang dia miliki, maka dia beli rempah-rempah yang sangat mahal itu. Lalu dia mengapani dan dia membubuhi rempah-rempah yang mahal itu kepada Yesus. Lalu mereka menguburkan di kuburan secara layak. Nah, itulah cara mereka mengasihi lewat budaya, lewat apa yang mereka miliki, lewat kekuasaan yang mereka miliki. Dia membuat Yesus berharga, terhormat maksud kami, di dalam kematiannya. Nah, inilah buah kasih. Dan kasih itu dinyatakan lewat budaya yang mereka miliki. Nah, lalu bagaimana kita, saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Bagaimana kita menyatakan kasih kita lewat budaya? Maka saya mengatakan, saudara-saudara, lewat renungan kita ini. Yang pertama, mari kita meneladani Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Siapapun kita yang hadir, yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan meminta dari kita apa yang bisa kita miliki, apa yang kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta kita menyatakan kasih dengan sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, yang pertama, jikalau ada orang dalam duka, dalam duka seperti Yesus itu, nah marilah kita dalam hidup ini, kita datang. Apakah dengan kedatangan kehadiran kita, hanya dengan tenaga partisipasi kita? Apakah dengan juga kita perlu mengeluarkan dana kita? Apakah kita perlu mengeluarkan tenaga kita? Nah, mari saudara-saudara, jikalau ada handai tolan, baik jemaat atau di luar jemaat, siapapun yang bisa kita tolong dengan keberadaan kita, tentu kita lihat situasinya. Nah, inilah yang disebut dengan menyatakan kasih. Menyatakan kasih, apalagi dalam situasi sekarang ini. Nah, kita perlu jeli juga. Ini kesempatan, ladang untuk menyatakan kasih Tuhan. Karena situasi kita di rumah kan, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian dengan ini semua, maka orang lain mungkin ada yang kekurangan. Nah, saudara-saudara, ini kesempatan. Kalau kita memiliki kemampuan, mengapa tidak? Inilah kesempatan menjadi tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Bukankah Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 40 mengingatkan kita, apapun yang Anda lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, yang tidak akan mungkin memberikan feedback, yang tidak mungkin mengembalikan kebaikan Anda itu, maka Anda melakukannya bagi saya. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan, jika engkau menolong orang yang miskin ini, maka engkau sama dengan mempiutangi Tuhan. Jadi Tuhan nanti yang akan membayar. Nah, saudara-saudara, jadi pada saat-saat seperti ini, nah sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk kita juga boleh take care, peduli, to share, membagi cinta kasih kita kepada orang lain. Supaya orang lain tahu, terima kasih engkau baik Tuhan. Jadi mereka tidak bisa lihat Tuhan dengan mata mereka sendiri, tapi mereka bisa rasakan cinta Tuhan lewat uluran tangan kita, saudara-saudara. Nah, itu dia. Nah, cara kita yang lain adalah dalam PJJ kita, dalam bimbingan kita diingatkan bahwa kalau kita boleh, setiap sektor 1 kilogram beras kita kumpulkan dan kita distribusikan ke korban atau penderita HIV AIDS katanya. Nah, saya pikir ini pun sekedar mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak tempat-tempat, ada begitu banyak orang sebenarnya yang membutuhkan cinta kasih Tuhan lewat kita semua. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana nanti kita laksanakan? Nah, ini tentu perlu kita perbincangkan bersama, terlebih dalam kondisi seperti ini, supaya kita melakukannya juga dengan baik. Jangan semangat-semangat
yang sebentar semangat tapi kemudian nanti akan lemas, tidak ada gerakan apa-apa, ya. Tapi tekatkan aja dalam hati. Nah, kemudian bagaimana kita menyatakan kasih lewat budaya? Mari kita membudayakan budaya hidup sehat. Nah, sekarang ini dengan cara hidup sehat, pola hidup sehat, kita sudah menolong pemerintah, kita sudah menolong keluarga kita sudah menolong lingkungan kita. Nah, ini budaya yang sangat up to date pada saat ini. Jika kita mengikuti social distancing, jika kita menjaga kesehatan, cuci tangan, ya kan, kemudian kita menjaga jarak, lalu kita menjaga gizi kita atau kesehatan kita. Nah, saudara-saudara, dengan cara hal seperti ini, sebenarnya kita sudah menyalurkan cinta kasih, walau tidak kelihatan, tetapi sangat besar dampaknya. Nah, karena itu, mari kita laksanakan, ya, apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah, gereja, untuk menjaga kita tetap sehat. Nah, mari kita bersama-sama melakukannya. Ini pun menyalurkan cinta kasih juga, ya, atau membuat cinta kasih hidup di antara kita. Nah, saya pikir itu beberapa hal, saudara-saudara, dari renungan PJJ kita yang bisa kita lakukan, yang simpel. Jadi mulai dari rumah kita menjaga kesehatan kita pun dalam budaya sekarang ini, nah kita sudah menyalurkan kasih. Nah, kalau ada orang-orang yang kekurangan di kanan kiri kita yang bisa kita bantu, ya itu pun kita sudah bisa menyalurkan cinta kasih. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka sebenarnya dengan kita menyatakan cinta kasih lewat budaya, lewat tatanan hidup ini, pertama, kita ini menunjukkan kepada dunia kita ini adalah anak Tuhan. Ya, jadi kesaksian hidup kita, kesaksian bahwa Tuhan itu ada lewat kita dan keluarga kita. Jadi betapa mulianya, saudara-saudara. Nah, karena itu marilah kita bersama-sama dengan keluarga dalam situasi sekarang ini, ya, kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhanlah sesungguhnya sumber kasih dalam diri kita yang akan memampukan kita untuk men-share kasih itu. Sehingga hidup kita ini pada saatnya nanti akan berakhir, saudara-saudara. Kita tidak tahu, mungkin 50 tahun lagi atau 70 tahun lagi, itu terserah, ya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Maka kata Tuhan, baik sekali perbuatanmu anakku. Ya, baik sekali perbuatanmu. Mari bersenang-senang dengan aku. Nah, perkataan seperti itu tidak serta-merta kita dapatkan. Tapi itu kita lakukan mulai dari sekarang. Dengan kasih, men-sharekan kasih, membagi kasih. Membuat yang cemberut menjadi tersenyum. Dengan kata, dengan apa yang kita miliki, saudara-saudara. Jadi selagi hari masih siang, selagi kesempatan masih ada, mari saudara-saudaraku semua, jangan buat alasan ini itu. Kalau alasan, anak kecil juga bisa bikin alasan. Tapi pada saat ini pun, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih, itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami semua termotivasi untuk sebagai orang yang percaya kepadamu, boleh membagi kasih lewat budaya kami, lewat situasi kami pada saat ini. Sehingga kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan rahmat cinta kasih-Mu kepada banyak orang. Sehingga Engkau hidup dalam diri kami sampai Maranatha. Tolong kami Tuhan, berikan kami pencerahan, kuatkan kami, supaya kami menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.